Oke, di video kali ini gue mau memberikan penjelasan terkait pengajuan KPR di Pesona Kahuripan. Mulai dari ketentuan pokok pemesanannya, persyaratan, tahapan pengajuan, atau harga, dan lain-lain lah. Nanti gue akan jelasin selengkap-lengkapnya. Jadi jangan sampai di skip dulu videonya biar nanti mendapatkan penjelasan yang lengkap. Di sini ada brosur, oke, yang nanti akan gue jelaskan isinya. Ya, buat teman-teman yang belum punya waktu untuk survei lokasi atau mendapatkan penjelasan langsung di lokasi, nah di video ini gue akan memberikan penjelasan itu sehingga nanti teman-teman tinggal cek lokasi aja. Jadi untuk penjelasannya sudah dapat dari gua. Untuk Pesona Kahuripan itu developer perumahan subsidi dan komersil ya. Tapi untuk video ini gua khusus ngebahas tentang subsidinya aja dulu. Kalau untuk komersilnya mungkin di next video. Oke, hal pertama yang mungkin teman-teman harus paham adalah rumah subsidi itu adalah programnya pemerintah. Artinya rumah subsidi ini dari segi harga itu sudah ditentukan oleh pemerintah sesuai lingkup zonasi di mana perumahan itu dibangun. Ya, harga yang ditentukan pemerintah untuk area Jabodetabek rumah subsidi itu di harga 181 juta. Ya, mau perumahan apapun yang lingkup zonasinya masuk Jabodetabek artinya harganya sama. Ya, karena ini juga rumah subsidi pun untuk angsurannya ya sama. Ya, dari perumahan manapun yang ada di Jabodetabek itu sama. Karena rumah subsidi ya dari angsurannya pun mendapatkan bantuan sehingga harga angsurannya di 5% fix. Jadi angsurannya flat sampai lunas. Ya, mungkin itu ya. Jadi namanya rumah subsidi itu harganya sama, angsurannya sama, ya. Jadi tinggal teman-teman memilih lokasi, memilih perumahan, memilih mungkin perbedaan dari spesifikasi atau bentuk bangunan. Ya itu. Kalau untuk harga sama, untuk angsurannya sama. Nah, kita masuk di ketentuan pokok ya. Jadi ada ketentuan untuk pengajuan KPR. Terutama di Pesona Kahuripan. Jadi ketentuannya itu yang pertama itu ya warga negara Indonesia yang pasti. Yang kedua teman-teman harus bekerja di Jabodetabek. Ya, bekerja atau punya usaha ya. Jadi usaha juga direkomendasikan untuk bisa mengajukan KPR, subsidi pun bisa. Ya, artinya bekerja atau usaha di Jabodetabek. Itu yang pertama. Yang kedua yang pastinya belum pernah KPR. Ya, kalau teman-teman sudah pernah KPR itu sudah nggak bisa lagi mengajukan KPR subsidi. Ya, secara data satu nama, satu kakak atau suami istri sudah pernah mengajukan KPR berarti sudah tidak bisa untuk mengajukan lagi. Ya, artinya kesempatan atau jatah subsidi rumah itu satu kali seumur hidup, satu nama untuk seumur hidup. Ya, kalau teman-teman masih belum menikah, ya belum pernah ngambil KPR, tetapi setelah menikah si calon pasangan sudah ambil KPR, ya kan? Nanti teman-teman menikah, nah teman yang tadi belum pernah ngambil KPR akan kedeteksi sudah pernah mengambil KPR karena catatan suami istri. Ya, oke, sampai sini paham ya bahwa bukan karena kita belum pernah ngambil KPR kemudian kita bisa mengajukan, tapi tergantung lagi ketika muda kita nggak ngambil KPR, setelah menikah kita baru mau mengambil KPR tapi istri atau suami kita sudah pernah, ini juga nggak bisa. Karena suami istri itu satu jatah KPR subsidi. Ya, satu jatah KPR subsidi. Jadi mumpung sebelum menikah
manfaatkan. Nah, jadi jangan sampai setelah menikah malah ya nggak bisa ngambil KPR. Itu yang ketiga. Yang keempat, BI checking harus bagus ya, karena BI checking ini ya bisa dikatakan 80 atau 90% yang menentukan pengajuan KPR kita di ACC atau enggak ya. Makanya BI checking itu harus bagus ya. Gimana sih kita bisa ngebaca BI checkingnya bagus atau enggak? Nah, ini ada 3 poin nih biar teman-teman bisa paham apakah catatan kita selama ini terbilang BI checking yang tidak bagus atau masuk dalam kriteria untuk pengajuan KPR. Ya, ada 3 poin aja yang bisa teman-teman pelajari. Yang pertama, teman-teman itu nggak pernah tidak pernah atau sedang melakukan pinjaman atau punya angsuran cicilan baik di aplikasi maupun leasing maupun bank gitu kan, yang tidak pernah diselesaikan. Artinya sederhananya misalkan teman-teman punya catatan atau angsuran motor, tapi motornya ya amit-amit mah bodong gitu ya, jadi ini tidak pernah diselesaikan. Atau mungkin teman-teman pernah ada kartu kredit yang mungkin sudah ditutup tapi belum close, yang adminnya masih berjalan. Nah, ini juga kan artinya dari keterangan selipnya nanti itu tidak ada itikat baik untuk pembayaran, padahal mungkin kita nggak tahu ya. Jadi banyak kasus-kasus yang mungkin ya jadi catatan buat teman-teman untuk segera cek riwayat BI checkingnya. Siapa tahu ada yang keselip, ada yang kelupaan untuk dibayarkan. Nah, oke, poin pertama tadi, teman-teman tidak pernah punya angsuran atau cicilan yang tidak pernah diselesaikan. Intinya itu, ya. Yang kedua, poin kedua, teman-teman tidak sedang atau tidak pernah punya cicilan baik tadi di bank, leasing atau aplikasi yang riwayat pembayarannya, riwayat angsurannya selalu telat jatuh tempo. Nah, ini misalkan tempo pembayarannya di tanggal 10 misalkan, tapi teman-teman sering bayarnya di tanggal 11, tanggal 12, walaupun tiap bulan mah tetap bayar, tapi hitungannya selalu telat dari jatuh tempo. Ini jatuhnya ke riwayat ya, riwayat karakter kita, pembayaran angsuran perbulanan kita itu jelek karena kita selalu telat bayar ya. Nah, kalau terjadi seperti itu, ini juga salah satu yang menyebabkan atau yang bisa kita katakan BI checkingnya kurang bagus ya. Nah, terus terakhir yang ketiga, poin ketiga ini ya, katakanlah kita punya angsuran yang pembayarannya lancar, tidak pernah telat jatuh tempo, dan selalu bayarlah, selalu tepat waktu ya. Tapi nominal angsuran kita atau pinjaman kita tadi dikatakan cukup besar untuk pengajuan KPR subsidi ya. Artinya RPC dari pengajuan atau dari penghasilan kita dikurangi hutang tadi, ini tidak mencukupi untuk dinilai mampu mengambil KPR subsidi ya. Karena kalau dari segi gaji itu ya minimal gaji kita dikurangi hutang ya, dikurangi kebutuhan, itu sisa 3 kali angsuran ya, 3 kali angsuran, minimal 4 juta sisa dari penghasilan kita setelah dikurangi hutang dan macam-macam ya. Nah, jadi 3 poin tadi. Jadi kalau misalkan teman-teman tidak merasa di 3 poin tadi, artinya BI checking teman-teman bisa dikatakan bagus untuk pengajuan KPR subsidi, khususnya di Pesona Kauripan ya. Oke, untuk selanjutnya kita bahas tentang persyaratan. Nah,
persyaratan ini sebenarnya cukup sederhana ya. Persyaratan itu cukup data diri, data pekerjaan. Ya, kalaupun ada data tambahan nanti, nah itu adalah aplikasi pengajuan KPR yang didapat oleh teman-teman nanti setelah melakukan booking fee atau tanda jadi di lokasi. Ya, nanti dari tim marketing, dari kita akan memberikan aplikasi pengajuan KPR itu, dan yang untuk teman-teman lengkapi sebagai persyaratan tambahan nanti. Ya, jadi untuk persyaratannya data diri tadi KK, KTP, PWP, BPJS Kesehatan, ya, terus pas foto, ya, KTP, KK, PWP, BPJS Kesehatan, pas foto, ya, buku nikah kalau sudah menikah. Jadi buku nikah ini semuanya di fotokopi ya. Fotokopi. Jadi buku nikah ini nanti difotokopi di bagian yang ada data ada fotonya sama data dirinya. Ya, data dirinya. Itu untuk yang sudah menikah. Kalau belum menikah ya nggak usah pakai buku nikah. Jadi pasangannya siapa yang mau kita taruh di situ. Ya. Jadi kalau single ya cukup sebatas yang tadi, data diri, KTP, KKN, BPJS Kesehatan, ya selesai itu. Kemudian untuk data pekerjaan, nah data pekerjaan ini yang pertama surat pernyataan aktif bekerja. Jadi teman-teman cukup buat surat pernyataan bahwa teman-teman tuh masih aktif bekerja di perusahaan tersebut dari tanggal bulan tahun sekian sampai dengan sekarang masih aktif bekerja. Ya, untuk karyawan kontrak, nah ini kita bisa ya, untuk karyawan kontrak itu minimal masa kerjanya itu di 2 tahun. 2 tahun. Nah, untuk karyawan tetap minimal masa kerjanya 1 tahun. Jadi surat pernyataan yang menyatakan, yang dikeluarkan oleh perusahaan, oleh kantor, bahwa atas nama A bekerja sejak tanggal, bulan, tahun sampai dengan sekarang masih aktif bekerja, atau mungkin dengan status karyawan sebagai karyawan kontrak atau karyawan tetap. Nah, ini dikeluarkan dengan tanggal terbaru ya, tanggal terbaru yang dikeluarkan oleh perusahaan, dan itu dilampirkan yang aslinya, untuk surat pernyataan aktif bekerja tadi. Yang keduanya slip gaji ya. Slip gaji ini ya bisa ya, nggak mesti yang asli, bisa difotokopi ya. Slip gaji 3 bulan terakhir yang bisa teman-teman lampirkan. Yang ketiganya adalah rekening koran. Rekening koran ini ya payroll gaji teman-teman, karena rata-rata sekarang kan gajinya udah pada payroll ya. Di rekening koran 3 bulan terakhir ya. Kalaupun gajinya nggak payroll ataupun gajinya cash, ya berarti cukup tadi surat pernyataan aktif bekerja, slip gaji, dan ditambah pengganti rekening korannya adalah surat pernyataan bahwa gaji dibayarkan secara tunai. Ya, cukup itu aja. Ya, selebihnya tadi ya syaratan tambahannya mendapatkan aplikasi pengajuan KPR dari kita. Itu nanti untuk teman-teman bawa pulang dan dilengkapi. Di sana ada tertera yang harus dilengkapi itu ya 2 lembar untuk minta rekomendasi atau referensi dari perusahaan, artinya kita minta tanda tangan atasan dan stempel perusahaan. Yang lembar selanjutnya itu kita minta rekomendasi dari kelurahan, minta tanda tangan dan stempel kelurahan. Ini termasuk dari surat pernyataan tidak memiliki rumah ya. Nah, kalau teman-teman single berarti cukup 1 lembar aja. Kalau teman-teman suami istri lah, pengajuannya berarti ada 3 lembar. Yang pertama surat pernyataan tidak memiliki rumah untuk pemohon. Yang kedua surat pernyataan tidak memiliki rumah untuk pasangan. Dan yang ketiga surat pernyataan bahwa pasangan tidak bekerja. Jadi untuk pasangannya ada 2, kelurahan, untuk pemohonnya ada 1. Nah ini teman-teman bisa minta surat pengantar dulu dari RT atau RW ya. Nanti baru dibawa form dari kitanya langsung untuk dibawa ke kelurahan. Nanti tinggal minta tanda tangan dan stempel kelurahan. Ya, tanda tangannya mesti bapak lurahnya, tapi atau ibu lurahnya, tapi bisa staf lurahannya juga bisa. Karena kita cuma minta rekomendasi bahwa teman-teman benar
masuk dalam kriteria untuk pengajuan KPR subsidi. Selebihnya lembar-lembar lainnya itu teman-teman cukup lengkapin aja. Kalaupun ada kebingungan, nah ini cukup ditanyakan lagi ke marketingnya. Ya, harapannya adalah ketika teman-teman survei nanti lokasi, teman-teman sudah bawa tadi berkas pengajuan KPR yang diterima dari marketing setelah melakukan tanda jadi atau booking fee. Ketika teman-teman datang lagi ke lokasi, entah 3 hari kemudian atau seminggu kemudian, teman-teman sudah bawa berkas yang lengkap, ya, sudah bawa berkas yang lengkap. Oke, persyaratannya gue rasa udah cukup lengkap ya. Kalaupun nanti kurang lengkap boleh ditanya lagi. Nanti gue tempel nomor WA gue di deskripsi. Selanjutnya pengen menjelaskan tentang tahapan pengajuan KPR. Tahapan jadi urutan tahapan-tahapan untuk mengajukan KPR di Pesona Kahuripan, ya kan. Yang pertama itu teman-teman ya harus survei lokasi lah minimal ya. Kalaupun nggak survei lokasi, minimal sudah paham dengan di mana lokasinya, tempatnya seperti apa. Jangan sampai teman-teman ya cuma sekedar lihat iklan kemudian langsung booking sementara lokasinya aja belum tahu. Nah, ini kan yang salah siapa ya. Ya minimal teman-teman survei lokasi dulu. Yang kedua, jika berminat teman-teman lakukan tanda jadi atau booking fee di tempat. Nah, booking fee, setelah booking fee, nah ini untuk di Pesona Kahuripan ya, sistemnya ketika booking fee teman-teman belum bisa pilih unit. Ya, pilih unit itu setelah teman-teman melengkapi berkas dan berkas dinyatakan lengkap. Nah, artinya tadi yang pertama teman-teman survei lokasi, yang kedua booking fee atau tanda jadi, pembayaran tanda jadi. Yang ketiga, teman-teman nanti kan setelah booking fee dapat berkas tadi ya, pengajuan KPR. Nah, kemudian yang ketiga teman-teman melengkapi berkas. Setelah berkasnya lengkap nanti, ya teman-teman datang lagi untuk pilih blok. Atau kalaupun nggak ada waktu untuk datang lagi, saya berkas lengkap tadi, berkasnya tinggal dipaketin ke kita atau ke marketing, ke tim kita. Nanti, nah untuk pilih bloknya bisa secara online. Nanti kita biasanya kita kirimkan set plan update, set plan blok-blok kosongnya. Nanti teman-teman bisa pilih meeting nanti secara online sudah di keep bloknya. Ya, nah terus untuk pilih blok tadi, teman-teman juga wajib mencicil uang muka banyak 50% dari total uang muka, total DP. Nah, nanti untuk harganya kita bahas di terakhir setelah ini ya. Kalau misalkan tadi teman-teman ambil unit yang hook juga, berarti ada 20% biaya hook yang harus teman-teman bayarkan juga untuk cicil di awal ya, cicil DP di awal. Ya, setelah pilih blok, kemudian berkas teman-teman nanti akan langsung diproses ke bank. Mungkin hari setelahnya ya, setelah teman-teman pilih blok, satu hari setelahnya kalau masih hari kerja ini akan diproses ke bank. Nah, kalau teman-teman pengajuannya nanti setelah proses bank pengajuan di ACC, nah ya kan, biasanya 3 hari sampai seminggu lah, kan untuk sekarang ini proses perbankan udah lumayan cepat ya. Anggaplah 1 minggu berkas teman-teman sudah di ACC sama bank pengajuannya, teman-teman diwajibkan untuk melunasi sisa DP nah, yang dari totalnya ya, dari total DP sisanya berapa yang tadi sudah dibayar di awal, teman-teman wajib lunasi ya. Setelah itu nanti ada agenda untuk akad kredit ya, saya teman-teman tinggal ikuti waktunya akad kredit, entah itu nanti di bank untuk akad kreditnya ya. Setelah itu tunggu jadwal selanjutan untuk serah terima kunci. Jadi terima kuncinya nggak langsung di lokasi akad, tapi nanti setelah akad ya diagendakan lagi untuk pengambilan kunci. Oke, ya mungkin itu ya untuk tahapan. Nah, sekarang kita akan menjelaskan tentang harga. Nah, kalau tadi di awal sudah
udah dibuka untuk harga rumah subsidi di Jabodetabek itu di 181 juta. Uang mukanya 1% dari harga jual KPR tadi. Ya, kalau harga 181 juta, 1% berarti 1.810.000. Ini DP-nya. DP-nya 1% dari harga jual. Kemudian ditambah untuk biaya notaris, pajak, sertifikat dan lain-lain. Pengurusan surat-surat lah sudah atas nama pemohon ya, sudah atas nama pemohon, itu dikenakan biaya sekitar 5 juta. Jadi totalnya 6.810.000. Ini total DP. Total DP yang nanti teman-teman bayarkan ke developer. Nah, ini juga yang termasuk tadi DP yang gue bilang 50% ketika pemilihan blok. Artinya dari 6.810.000 teman-teman cukup bayarkan 3 jutaannya aja atau 3,5 juta kan. Jadi untuk cicil DP pertama, setelah di ACC baru teman-teman lunasi sisanya, ya kan, lunasi sisanya tadi. Kemudian untuk ya itu untuk DP, dan untuk yang di luar DP-nya itu belum termasuk ya, belum termasuk. Kalau DP tadi 6.810.000 totalnya, artinya belum termasuk dengan booking fee-nya 1 juta. Nah, 1 juta booking fee, kemudian nanti ada biaya proses KPR. Biaya proses KPR sudah juga termasuk dengan asuransi selama masa kredit, asuransi KPR kita, kemudian plus juga angsuran pertama. Nah, ini nominalnya 3 juta. 3 juta nanti kita saldokan ke rekening BTN pribadi kita sendiri, yang nantinya bisa digunakan tadi untuk biaya proses KPR, untuk asuransi selama masa kredit, kemudian angsuran pertama. Jadi di luar itu, di luar yang DP 6 juta tadi, ada tambahan booking fee 1 juta, ditambah untuk biaya proses KPR tadi itu di 3 juta. Jadi ada 4 juta. Jadi totalnya 10.810.000. Nah, tentunya ini kan nggak langsung kita bayarkan di awal, dan ini semua bertahap. Di awal cuma booking fee aja 1 juta. Ya, 1 minggu kemudian kalau berkas kita lengkap, artinya kita siapkan 3,5 juta lagi untuk cicil DP di awal. Selama proses bank, setelah di ACC bank nanti pengajuannya, baru teman-teman lunasi sisanya tadi yang dari 6.800.000, berarti 3.300.000 lagi teman-teman lunasi untuk DP-nya. Nah, kemudian untuk saldo rekening BTN nanti ini pun bertahap. Nah, bisa teman-teman langsung saldokan, atau teman-teman bisa menunggu instruksi dari tim kami ya, untuk nanti bisa percepatan naik PK-nya atau keluar atau terbit jadwal akadnya ya. Nah, mungkin itu ya untuk sekitaran DP ya, untuk pengajuan KPR subsidi di Pesona Keuripan. Nah, tentu dari harga KPR 181 ini angsurannya itu ya, untuk yang 10 tahun di 1,9, di 15 tahun itu 1,4, di 20 tahun sekitar 1,2 lah, karena 1,1 sekian ya. Jadi kita bulatnya 1,2. Nah, mungkin itu untuk penjelasan tentang pengajuan KPR di Pesona Keuripan. Nah, nanti setelah ini juga akan lampirkan video tentang rumah subsidi yang disajikan di Pesona Keuripan itu seperti apa sih. Ya, minimal teman-teman punya gambaran lah, melihat dari mulai bentuk luarnya sampai ke dalamnya. Ya, nah dari penjelasan tadi, gue harap teman-teman semua bisa paham, bisa mengerti seenggaknya dari informasi yang gue sampaikan tadi. Ya, selebihnya nanti boleh teman-teman lanjut untuk WA aja mungkin, ya, atau bisa datang langsung ke lokasi. Nanti di deskripsinya gue lampirkan alamat lokasi, share log lokasinya, dan nomor WA juga. Jadi teman-teman bisa bertanya lebih lanjut ya. Mungkin ada dari penjelasan gue tadi yang belum gue jelaskan, atau mungkin gue lupa menjelaskannya ya. Oke, mungkin untuk sementara itu dulu yang bisa gue uraikan pada teman-teman ya. Silakan lihat video reviewnya. Nah, jadi teman-teman, untuk rumah subsidi yang disajikan di Pesona Keuripan itu modelnya kayak gini nih ya. Ya, udah desainnya udah minimalis,
udah ada topinya, udah dikasih carportnya, ada tamannya juga di sebelah sini. Jadi ini tipe 30 per 60 ya. Luas bangunannya itu 30, luas tanahnya 60. Nah, jadi luas bangunan ini 30 itu dimensinya 6 kali 5. Sama tanahnya juga itu 6 juga lebarnya. Ke belakangnya ada 10 meter. Jadi 60 meter. Ya, 6 meter tuh dari garis ini sampai ke pembatas yang ke sini ya. Itu 6 meter. Nah, jadi teman-teman untuk di depannya udah disediakan carport. Ya, sama taman. Jadi carport ini ya bisa kita gunakan untuk parkir kendaraan kita ya, kendaraan kita. Jadi ini tipe standarnya seperti ini untuk 30 per 60 ya. Terus juga udah septic tanknya ada di sebelah sini ya, di sebelah sini. Kemudian untuk kamarnya ada 2 ya, kita lihat ini tampak depannya seperti ini ya, tampak depannya. Nah, sebelum masuk kita lihat di atasnya ada genteng. Genteng ini pakai apa namanya? Genteng beton plat ya. Beton plat. Dan untuk nah, seperti ini. Nah, jadi di bagian dalamnya kita akan masuk ke ruang tengah. Nah, ruang tengahnya ya cukup luas ya untuk ukuran rumah subsidi karena kita pakai dimensi 6 meter. Jadi untuk pengaturannya juga lumayan bisa fleksibel untuk tata letak ruangannya. Ya. Jadi ini ruang tengahnya. Untuk keramiknya sendiri kita pakai 30 kali 30 ya untuk keramiknya. Untuk keramiknya jadi apa namanya? Sebelum di keramik lantainya ini udah dicor wire mesh terlebih dahulu. Jadi untuk menghindari resiko untuk keramiknya ngangkat ya, karena kalau sudah di wire mesh sudah dicor, ini artinya di bawah lantai ini udah padat ya. Dan ini langsung ketemu di kamar mandinya. Nah, kamar mandi ini untuk tipe standarnya kan memang langsung ketemu kamar mandi ya. Cuma rata-rata nih kalau sudah misalkan nanti sudah akad kredit, teman-teman bisa memindahkan kamar mandi ini ke bagian belakang. Karena di bagian belakang ini kita sediakan kelebihan tanah ya. Kelebihan tanah itu ukurannya sekitar 1,8 meter selebarnya ini dan panjangnya dimensinya itu 6 meter ya. Jadi untuk kamar mandi yang ini tadi teman-teman bisa pindahkan ke bagian belakang sini sehingga untuk ruang tengahnya itu dari pintu sini sampai ke ujung depan sana itu lebih luas ya, lebih luas. Nah, selain tadi kamar mandi dipindahkan ke sini, untuk dapurnya bisa teman-teman manfaatkan di bagian sampingnya yang di belakang kamar ya, kamar kedua. Ini bisa cukup untuk nanti dibuat wastafel, cuci piring dan segala macam lah untuk perlengkapan dapurnya. Ya, ini untuk tampak dalam ruang tengahnya dan ini kamar mandinya. Kamar mandi kita udah pakai kloset jongkok dan ruangannya udah di keramik setengah ya, di keramik setengah dan lantainya udah full keramik. Ya, ini juga bisa teman-teman modifikasi lah. Tapi untuk ukuran standarnya kita gunakan kloset jongkok dulu. Ya. Nah, dan untuk tipe 30 per 60 ini udah ada 2 kamar tidur. Nah, ini kamar utama ya dari pintu ini. Jadi yang di bagian depannya kamar 1 dengan luasnya 3 kali 3 meter. Yang kamar keduanya itu di 2,2 yang sininya ke sananya 3 meter. Jadi 2,2 kali 3 meter. Ya. Jadi kamar pertama ini cukup luas dan masuk ya kalau misalkan teman-teman mau taruh kasur ukuran A1 ya yang paling besar biasanya ini cukup dan masih ada space untuk kita taruh lemari atau meja belajar atau apapun. Jadi bisa diatur sendiri karena posisinya juga cukup luas untuk kamar pertama. Dan ada juga kamar yang keduanya kalau misalkan teman-teman bisa
gunakan nih kamar keduanya untuk kamar anak misalkan. Nah, ini juga cukup minimalis ya, cukup bisa ditaruh kasur di bagian sebelah sana atau lemari belajarnya sebelah sini ya, itu cuma tinggal diatur aja ya untuk ruang atau kamar keduanya ya. Atau untuk sementara misalkan karena kita untuk pesona kearifan tidak langsung menyediakan dapurnya ya, tapi menyediakan lahan lebih aja di bagian belakang. Artinya kalau misalkan ketika baru akar kredit dan mau langsung pindah, belum siap untuk bangun dapur, teman-teman bisa gunakan atau manfaatkan kamar keduanya untuk jadi dapur sementara ya, sambil nanti mungkin membangun di bagian yang belakangnya untuk dapur ya. Jadi ini tipe 3060 rumah subsidi yang disajikan di Pesona Kauripan ya teman-teman ya. Bagian belakangnya ya. Nah, oke. Jadi seperti itu kira-kira untuk tipe rumah subsidi yang ada di Pesona Kauripan. Tipenya 30/60.